Shalom, selamat siang. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah dapat semua Bapak Ibu semua? Ya. Oke, saya akan membaca di kitab Samuel 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-14. Begini firman Tuhan. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serakan meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Judul khotbah saya siang hari ini, ketidaktaatan mendatangkan kerugian. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketidaktaatan mendatangkan kerugian. Ada 3 hal mengapa ketidaktaatan mendatangkan kerugian. Yang pertama, di ayatnya yang ke-9 berkata bahwa Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Saul melakukan hal yang ceroboh. Tugas Saul bukan untuk mempersembahkan korban bakaran. Tugas Saul sebagai raja adalah memimpin bangsa Israel untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pada saat Saul melihat sesuatu hal, apa yang dia lihat pada saat itu, orang Filistin sudah ada di depan untuk menyerang bangsa Israel. Alkitab berkata di kitab Samuel, ketakutanlah orang-orang Israel pada zaman itu. Karena apa? Karena orang Filistin sudah ada berhadapan muka dengan mereka. Orang Filistin sudah berhadapan muka dengan mereka pada saat mereka akan perang. Dan di situ Saul tidak taat. Saul ceroboh. Saul tidak taat untuk menunggu Samuel datang. Dia punya inisiatif sendiri, dia punya keinginan sendiri, dan Alkitab berkata bahwa ayat 12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Saul melakukan tindakan yang ceroboh. Saul membuat segala sesuatu apa yang Tuhan sudah rencanakan yang terbaik buat dia. Akhirnya dia sendiri yang merubah rencana Tuhan itu menjadi sesuatu yang kutuk buat dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kelakuan Saul ini membuat bangsa Israel tidak diberkati Tuhan. Karena apa? Kecerobohan dia sebagai pemimpin yang tidak taat. Kecerobohan dia sebagai pemimpin yang tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Saul taat aja, sabar aja untuk melakukan apa yang Tuhan mau, sabar aja untuk menanti Samuel datang, pasti tidak ada yang namanya Daud. Pasti tidak ada yang namanya Raja Daud. Tidak ada, saudara. Tetap namanya Saul yang menjadi raja di Israel. Tapi karena Saul tidak taat, tidak setia sama Tuhan, merasa dirinya diserang, dan merasa dia melihat, Alkitab bilang, maka bangsa Israel terpecah belah, lari. Karena apa? Di hadapannya ada musuh.
Seringkali kita melihat kehidupan kita seperti Saul, saudara. Pada saat ada masalah di hadapan kita, pada saat ada sesuatu tantangan yang besar dalam diri kita, kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak duduk tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan apa yang harus aku perbuat? Seringkali kita manusia yang percaya kepada Yesus, ya, kita ceroboh dengan cara kita sendiri. Maka pada saat kita tidak taat, kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka ada satu hal yang mau Tuhan ajarkan bagi kita, untuk tetap setia dan sabar, taat. Saul, kita belajar hari ini, Saul tidak taat. Ketidaktaatannya Saul karena apa? Dia ceroboh. Dia melakukan hal yang ceroboh. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan orang percaya. Hari-hari ini, kalau kita melihat kabar di bangsa kita sendiri, di Indonesia sendiri yang kita cintai, ya, kadang-kala kita melihat pasti ada satu tantangan yang besar. Saya beberapa hari yang lalu pernah konselingin orang, dan dia bilang sama saya gini, Pak, Indonesia ini udah gak aman. Saya mau lari dari Indonesia. Saya mau pergi ke Australia. Karena saya lihat keadaan begini, chaos, dia bilang gitu. Keadaan semakin hari semakin runyam. Keadaan semakin hari semakin tidak aman. Dia mau lari ke Australia. Saya bilang sama dia, Ibu gak usah takut. Ibu harus taat sama Tuhan. Ibu gak usah lari ke luar negeri. Ibu ada di negara Indonesia yang diberkati, yang subur. Ibu gak usah takut. Itu hanya tantangan kecil bagi kita. Yang Tuhan mau bagi kita tetap setia taat sama Tuhan. Kalau kita tetap setia taat sama Tuhan, kita percayai masalah itu akan berlalu. Kita akan menikmati sesuatu hal yang besar pada saat kita taat setia sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketidaktaatan itu mendatangkan kerugian. Banyak sebab ketidaktaatan. Kalau kita mendengar di perjanjian lama, dosa akan, ya, Tuhan bilang sama bangsa Israel untuk menyerang kota itu, dan semua yang ada di kota itu tidak boleh ada yang diambil oleh bangsa Israel. Semua, maupun itu harta benda, maupun itu kambing domba, ya. Tapi karena akan punya keinginan yang syirik dalam hatinya, punya keinginan yang tidak taat dalam hatinya, maka terjadi kutuk dalam hidupnya. Pada saat bangsa Israel maju berperang melawan satu kota kecil, ya, bangsa Israel kalah. Padahal kota itu kota kecil, kota yang penduduknya kecil, yang tidak sebanding dengan bangsa Israel. Pada saat mereka duduk diam, Tuhan tegur mereka. Ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka pada saat dicari, akan melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan. Dia hanya mengambil emas untuk keinginannya sendiri. Dia tidak taat akan perintah Tuhan. Pada saat dia tidak taat akan perintah Tuhan, maka menjalarlah pembalasan Tuhan kepada bangsa Israel. Maka pada saat akan dicari dan dia mengakui dosanya, kita bilang, bukan hanya akan yang dihancurkan, bukan hanya akan yang dimatikan oleh Tuhan, tetapi semua isi keluarganya. Itu inti ketidaktaatan. Orang yang tidak taat dengan Tuhan, orang yang akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel untuk taat, Bapak Ibu. Pada saat dia taat, pada saat setelah melakukan hal itu, pada saat itu mereka taat. Mereka, Alkitab bilang, Tuhan bilang, ambil semua harta yang ada di kota itu. Jadi intinya kita mau diajarkan Tuhan untuk taat, berubah dari ketidaktaatan untuk menjadi taat. Kalau kita taat, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, kita percaya bahwa rancangan Tuhan, Alkitab bilang, adalah rancangan damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak taat, kita melakukan keinginan kita sendiri,
maka kita sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu, Tuhan mau mengajarkan untuk belajar. Jangan seperti Saul yang tidak taat. Pada saat Saul tidak taat, dia melihat sesuatu hal di matanya. Dia mulai berpikir bahwa dia akan binasa. Dia tidak percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Dia hanya berpikir dengan keinginannya sendiri. Dia mungkin berpikir, saya udah jadi raja. Saya udah jadi raja. Saya nggak mau kerajaan saya binasa. Dia mulai berpikir hal yang tidak diinginkan Tuhan. Maka dia ceroboh. Pada saat dia ceroboh, Alkitab berkata, Tuhan membenci dia. Tuhan tidak suka akan dia. Kita baca kejadian tentang Saul, ya. Saul begitu bencinya kepada Daud karena apa? Dia tidak taat sama Tuhan. Yang kedua, ketidaktaatan tentang kerugian. Yang kedua, saya mau berkata di ayat 13 sampai ayat ke-14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Yang kedua, ketidaktaatan Saul tentang kerugian adalah apa yang dijanjikan Tuhan kepada Saul itu semua hilang. Semua hilang. Semua hilang. Saul hanya beberapa tahun dia memerintah sebagai raja. Karena ketidaktaatannya Saul, hingga akhirnya kerajaannya pun diambil oleh Tuhan. Hingga Tuhan, Alkitab bilang, memilih seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan Daud untuk menjadi seorang raja yang memimpin Israel untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ketidaktaatan Saul inilah yang membuat dia menjadi apa yang dia miliki hilang. Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan setiap orang percaya untuk taat. Kalau dia taat, apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Amin. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan beri dalam kehidupannya. Intinya taat. Taat aja. Kalau kita taat, kita percaya Bapak Ibu, apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya pasti Tuhan genapi. Orang Kristen hanya satu yang Tuhan inginkan, baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Ini hanya ketaatan kecil yang mau Tuhan ajarkan bagi kita. Kenapa Tuhan mau nyuruhin kita mendengarkan Alkitab? Alkitab bilang, di Roma bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang Kristen itu harus selalu mendengar firman Kristus, bukan selalu mendengar gosip, ya. Bukan selalu mendengar kabar-kabar buruk, tetapi kabar firman Kristus. Pada saat kita mendengarkan firman Kristus, ya kan, kita taat untuk mendengarkan firman Kristus, ada damai dalam hati kita. Ada damai dalam hati kita. Ada janji Tuhan yang tergenapi dalam diri kita. Tuhan hanya mau mengajarkan baca kitab suci. Kita bilang renungkanlah firman ini siang dan malam. Bangsa Israel diajarkan Tuhan untuk taat sama Tuhan, untuk apa? Punya keintiman dengan Tuhan. Karena saat mereka intim dengan Tuhan, Alkitab bilang apa yang mereka inginkan Tuhan sediakan. Ya, apa yang mereka inginkan Tuhan sediakan buat bangsa Israel. Tapi pada saat mereka tidak taat, Alkitab bilang Tuhan menghukum dia. Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan mau mendidik bangsa Israel untuk menjadi orang yang taat, bukan menjadi orang yang tidak taat, tapi menjadi orang yang taat. Tuhan mau didik kita menjadi orang yang taat. Taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Taat untuk setia sama Tuhan. Taat mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita selalu meluangkan waktu kita dengan kesia-siaan. Ya, sama seperti Saul kita nantinya. Ya, apa yang Tuhan janjikan akan hilang dalam diri kita.
Saya selalu bertemu dengan jemaat yang akan saya layani. Saya bilang, Tuhan kasih kita waktu 1 kali 24 jam. Artinya Tuhan kasih waktu yang panjang buat kita. Jadi artinya kalau 1 hari yang Tuhan berikan bagi kita, kasih luangkan waktu buat Tuhan. Kita taat aja 5 menit, 10 menit. Saya percaya Tuhan akan mendidik kita banyak hal. Tuhan akan membawa kita banyak hal untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau bagi kita selama di dunia itu adalah menikmati berkat Tuhan. Tapi kadang-kala kita manusia terlalu terkungkung dengan apa yang dunia berikan. Kita mengikuti caranya dunia, bukan caranya Tuhan. Kita mengikuti maunya dunia, bukan maunya Tuhan. Kalau kita mengikuti maunya dunia, maka kita akan khawatir. Terlalu banyak hal kekhawatiran yang kita alami. Kita khawatir akan hidup kita. Kita khawatir akan masa depan kita. Kita khawatir akan kesehatan kita. Kita khawatir akan apa yang ada di depan kita. Kita bilang, janganlah kau khawatir. Kita bilang, Yesus berkata kepada orang-orang di sekitarnya, bilang, janganlah engkau khawatir. Artinya, pada saat kita mau taat sama Tuhan, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tapi kalau kita tidak taat sama Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita itu pasti hilang. Karena apa? Kita tidak taat. Khawatir itu membuat berkat Tuhan itu lari daripada kita. Betul? Khawatir saya, aduh Tuhan, saya sakit nih Tuhan. Aduh, gimana ya? Saya belum bayar uang sekolah anak saya belum mau datang sama Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kau khawatir. Pada saat kita tidak taat sama Tuhan, maka apa yang kita khawatir itu tergenapi, terjadi dalam diri kita. Tapi pada saat kita taat sama Tuhan, apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi dalam diri kita. Amin. Kita belajar. Tuhan mau ajarkan kita untuk taat, bukan tidak taat, tetapi taat. Saul melakukan hal yang ceroboh pada saat dia tidak taat. Saul melakukan kehendaknya pada saat dia tidak taat. Artinya apa? Tuhan tidak mau setiap orang percaya untuk tidak taat. Dan kita menuliskan di firman-Nya, banyak orang-orang yang tidak taat mengikuti perintah Tuhan. Pada saat mereka tidak taat mengikuti perintah Tuhan, kita bilang, maka apa yang Tuhan berikan bagi mereka terhilang. Tadi akan yang sebenarnya dia taat, harusnya dia taat, tapi karena dia tidak taat, dia binasa. Ya, bukan hanya dia yang binasa, seluruh harta bendanya, seluruhnya istri, anak-anaknya pun ikut binasa. Karena Tuhan tidak mau ada noda celah, ya kan, atas bangsa Israel. Jadi saudara, kalau kita tidak taat sama Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kita taat. Di dalam perjanjian baru ada orang yang tidak taat, Ananias dan Safira. Ya. Kalau kita sering baca di kisah para rasul, ya, Ananias dan Safira ini menjual harta bendanya, ya kan. Tapi karena dia menginginkan dan dia tidak taat untuk mempersembahkan apa yang dia punya, dia berbohong sama Tuhan. Nah, kita berkata, hari itu pada saat dia bertemu dengan Petrus, dia dusta, dia tidak taat, dia mati. Dia mati. Artinya bukan hanya mati tubuh, tetapi mati roh, mati jasmaninya. Tuhan mau mengajarkan kita untuk semakin hari taat. Jangan tidak taat. Kalau kita tidak taat, akan mendapatkan kerugian di dalam diri kita, akan mendatangkan sesuatu hal yang tidak berkenan di dalam diri kita. Kita harus bersyukur selama kita ada di dunia ini, Tuhan mau mengajarkan kita banyak hal. Banyak hal, supaya kita tetap mengerti apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita mengikuti cara pandangnya apa yang dunia beri. Kita merespon apa yang dunia beri. Kita mau apa yang dunia beri, bukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan beri. Kita belajar. Satu contoh, Saul itu tidak taat.
Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu hal yang baik buat Saul. Tapi pada saat dia tidak taat, dia melakukan hal yang ceroboh, dia menginginkan keinginannya sendiri. Maka kita bilang apa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu tata kerajaan yang Tuhan sudah berikan buat dia, akhirnya hilang. Belajar taat itu gak gampang, Bapak Ibu. Kalau belajar ketidaktaatan itu gampang, ya. Belajar ketidaktaatan itu gampang. Kita nggak taat, pasti kita akan rugi. Tapi kalau kita taat, itu kita tidak akan rugi. Kalau orang berbisnis, pasti dia punya cara-cara gimana bisnisnya bisa berhasil. Saya bukan pembisnis, tapi saya baca buku-buku bisnis. Orang itu taat mengikuti alur apa yang ada yang dia lihat, maka dia akan berhasil. Saya pernah baca buku kisah tentang Sudomo Salim atau Lim Chiliong. Dia orang yang luar biasa taat kalau menurut saya. Secara dunia dia taat. Dia dari hanya jualan minyak sayur di Tanjung Priok, hingga akhirnya dia taat, dia melakukan ketaatan itu. Maka dia menjadi orang terkaya pada zaman itu di Indonesia, orang nomor 1 terkaya ya di Indonesia. Karena apa? Dia taat, dia belajar ya. Karena saat dia belajar, dia taat dengan cara dunia ya, dia mendapatkan hasil yang besar ya, hasil yang besar. Kalau kita baca biografi para pengusaha sukses di Indonesia, mereka itu orang-orang yang taat. Secara dunia mereka taat. Karena apa? Dia mempelajari apa yang terjadi dan dia tidak pernah ceroboh. Jadi pada saat ada satu pengusaha Indonesia yang saya baru ingat, dia memiliki perusahaan Astra Internasional zaman tahun 1990. Namanya Bapak William Suryawijaya, kalau tidak salah ya. William Suryawijaya, dia pengusaha sukses Astra Internasional yang membuat kendaraan-kendaraan yang Bapak Ibu pakai hari ini ya, Astra Group. Tapi pada saat dia melakukan ketaatan, dia lihat anaknya tidak taat. Anaknya berbisnis perbankan. Saya boleh belajar ini supaya kita semakin hari mengerti akan janji Tuhan. William Suryawijaya ini adalah orang Kristen yang taat. Saya baca buku biografinya. Dia orang Kristen yang taat. Dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi dia mau berkorban karena ketidaktaatan anaknya. Dia menjual harta bendanya demi ketidaktaatan anaknya. Artinya apa Bapak Ibu? Yang tidak taat akan binasa ya. Anaknya binasa karena apa? Kekayaannya habis. Bank yang dia punya, Bank Suma namanya kalau tidak salah, Bank Suma itu dipegang oleh pemerintah dan tidak boleh berkembang lagi di Indonesia. Tapi William mau taat. William mau membantu anaknya hingga dia menjual Astra Internasional. Dan akhirnya memang dia tetap jadi orang kaya, tetapi dia tidak mau berbisnis lagi. Dia hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus benar-benar taat. Belajar taat itu gak gampang. Belajar taat itu gak gampang. Saul belajar ketidaktaatan itu gampang ya. Gampang ketidaktaatan. Hingga apa? Dia tidak taat. Apa yang Tuhan janjikan hilang dalam kehidupannya. Kita lihat, belajar sejarah Israel, sampai anaknya pun, keturunannya pun tidak ada yang hidup pada zaman itu ya. Terakhir keturunannya adalah Mephiboset, seorang yang cacat, tapi dipelihara oleh Daud. Karena apa?
Daud mengasihi Jonathan, anaknya Saul, bukan karena Saul tapi karena Jonathan. Tetap dipelihara, tetapi akhirnya apa? Binasa juga karena dia tidak taat. Ya, Tuhan mau ajarkan kita untuk taat setia sama Tuhan. Belajar taat, Bapak Ibu. Belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita itu pasti. Amin. Tuhan sediakan buat kita itu pasti. Pribadi lepas pribadi sudah Tuhan kasih berkat-berkatnya. Yang penting kita taat. Taat dimanapun kita berada. Taat kita sebagai seorang pegawai kantor, sebagai pengusaha, sebagai pelajar, sebagai orang muda. Taat sama Tuhan. Kalau kita taat, Tuhan akan melakukan segala sesuatunya. Tapi kalau kita tidak taat, itu akan terhilang dalam diri kita. Contoh, kalau orang yang ceroboh dalam hidupnya, masa depannya akan suram karena dia tidak taat. Ya, karena dia tidak taat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih yang di dalam Kristus Yesus, karena ketidaktaatan mendatangkan kerugian, Tuhan mau mengajarkan kita untuk tetap taat. Yang terakhir, yang ketiga, ketidaktaatan mendatangkan kerugian, saya mengambil di ayatnya yang ke-20. Kita bilang begini, jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata belajarnya, beliungnya, kampaknya, dan aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kampak dan untuk memasang kuasa. Saya mau beri judulnya ayat 20 bahwa yang ketiga, ketidaktaatan dan mendatangkan kerugian berdampak kepada segi ekonomi. Pada saat Saul tidak taat, maka seluruh orang Israel hari itu mengalami kerugian ekonomi karena bangsa Filistin melarang orang Israel untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jadi ketidaktaatan seorang pemimpin merambat kepada rakyat yang dipimpin. Ekonominya morat-marit, ekonominya anjlok kalau sekarang bilang. Ekonomi keadaan bangsa Israel pada saat itu tidak punya kekuatan ekonomi. Kalau bangsa yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi akan ditindas oleh bangsa yang kuat. Itu sejarah yang mengatakan. Alkitab juga mengatakan. Kalau pada saat bangsa Israel tidak kuat, maka perekonomian bangsa Israel dikelola dan dihimpit oleh orang Filistin. Kalau seorang pemimpin yang tidak taat, akan datang kerugian bagi orang yang dipimpin. Kalau seorang imam tidak taat kepada Tuhan, akan datang kerugian bagi keluarga yang dipimpinnya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dampak ketidaktaatan itu bukan hanya buat pribadi seorang, bukan untuk hanya Saul saja, bukan hanya tatanya yang hilang, tetapi itu juga berdampak kepada orang yang dipimpinnya, berdampak kepada orang yang dia pimpin, hingga perekonomian pada situ anjlok. Bangsa Israel tidak bisa berjualan dan berdagang. Mereka harus membeli sesuatunya kepada orang Filistin. Tidak boleh ada yang berdagang, tidak boleh ada yang berjualan. Jadi dikelola oleh orang Filistin. Indonesia pada zaman dulu seperti itu. Kita dijajah oleh Belanda. Segala apa yang kita punya dimiliki oleh orang Belanda, diambil oleh penjajah. Ya. Dan kita harus membeli itu kepada orang penjajah, padahal itu hak kita. Dampak ketidaktaatan seorang pemimpin. Pada zaman itu Indonesia memang belum ada pemimpin, tetapi kerajaan-kerajaan itu pada saat kerajaan yang tidak taat, maka dia merugikan orang-orang yang dipimpin. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita belajar hari ini bahwa ketidaktaatan itu sangat dan sangat tidak menguntungkan kita, sangat dan sangat tidak menjadikan berkat bagi kita. Lawan ketidaktaatan adalah taat. Kalau kita taat sama Tuhan, kalau Saul aja taat sama Tuhan, tidak ada kisah seperti ini, tidak ada
cerita tentang bangsa Israel akan menjadi bangsa yang morat-marit ke ekonominya. Kalau Saul taat akan Tuhan, maka mungkin Alkitab akan bilang bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Orang-orang akan lari berdagang akan membeli setiap hal apapun yang ada di bangsa Israel. Mari kita taat. Hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk taat, bukan tidak taat. Kita belajar bahwa ketidaktaatan mendatangkan kerugian. Tuhan mau mengajarkan kepada kita mau taat atau tidak taat. Kalau kita mau taat, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatunya. Taat dari hal-hal yang terkecil. Taat dari hal-hal yang terkecil yang Tuhan inginkan. Taat, kalau kita orang percaya, taat untuk taat setia sama Tuhan. Ya, percaya. Nah, kita bilang mulut kita ada kuasa. Mulut kita ada kuasa. Artinya Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Tinggal kita memperkatakan apapun itu dalam diri kita. Tapi kalau kita selalu berkata, nggak mungkin saya bisa melakukan itu, nggak mungkin usaha saya bisa maju, terjadi apa yang kau katakan. Ya, karena kita tidak taat. Karena kita tidak taat. Tapi kalau kita bilang, aku percaya setiap langkah hidupku Tuhan yang menjamin. Aku percaya setiap langkah hidupku ada berkat yang Tuhan sediakan bagiku. Biarpun banyak tantangan halangan, aku percaya bahwa aku akan menerobos itu. Dan aku akan menerima berkat-berkat yang berlimpah dalam diriku. Taat. Ya. Jadi mulut kita Tuhan mau ajarkan kita untuk mengucapkan setiap janji Tuhan. Gimana caranya? Baca Alkitab kembali sekali lagi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya kan? Seringkali pada saat manusia lagi terhimpit dengan kehidupannya, dia melihat keadaan sekitarnya, dia mulai berpikir dengan cara rasionya, ya, dia akan terjebak dengan cara apa yang dia lihat. Artinya dia tidak taat. Jadi pada saat orang Kristen, orang percaya Kristus, pada saat dia melihat keadaan di depan itu tidak bisa dia lakukan, tidak bisa dia buat segala sesuatunya. Ya, ada firman Tuhan yang berkata, Mazmur 91, ya, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau tidak usah takut. Artinya apa? Apapun yang kita hadapi hari-hari belakangan ini, yang ada di sekitar kita, kalau kita taat sama Tuhan, kita hanya melihat aja. Kita bilang kita hanya melihat, tapi kita tidak terpancing dengan apa yang ada sekitar kita. Kita hanya melihat. Artinya apa? Kita tidak akan terkena apa-apa juga. 1000 orang di sebelah sisi, sebelah kananmu dan 10.000 sebelah kirimu, engkau tidak akan terkena bahaya. Kita bilang. Kita bilang engkau tidak akan takut. Saya baca Mazmur 91 ayatnya yang Mazmur 91 ayat yang ke-7. Nah, kita bilang gini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi kita berkata bahwa apapun yang terjadi, yang kita lihat hari-hari belakangan ini, kita hanya menonton, tidak menjadi terpancing dengan apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat banyak demonstrasi kita, nggak usah takut. Saya selalu bilang sama istri saya, nggak usah takut, Mam. Tuhan menjaga kita. Nggak usah takut, Mam. Tapi pada kejadian tanggal 4 November, saya mau kasih tahu, saya mau cerita. Pada saat pagi-pagi saya harus mengantar istri saya ke kantor. Dalam perjalanan saya mengantar istri saya ke kantor, itu Jakarta penuh dengan orang-orang yang ingin berdemo 4 November beberapa minggu yang lalu. Istri saya udah takut tuh. Pas sebelah kantor istri saya, tempat mereka berkumpul, udah penuh. Istri saya udah takut. Saya bilang, Mam, gak usah takut, pasti Mami pulang cepet nih kayak gini. Pulang cepet, gak usah takut. Ya, awalnya secara manusia dia pasti takut. Karena apa?
Itu di sebelah kantornya orang-orang itu pada ngumpul. Udah mulai 2 hari yang lalu orang-orang itu udah kumpul di sebelah kantor istri saya. Karena istri saya berkantor di daerah Senen di Keramat Raya. Ya. Pas di sebelahnya itu ada namanya Gedung Dakwah Indonesia. Dan di situ orang-orang sudah mulai berkumpul. Wah, udah penuh banget. Ya. Saya hanya bilang sama istri saya, Mam, jangan takut, percaya Mam, kita aman. Demo nggak ada sesuatu hal yang menakutkan kita. Saya pulang, habis ngantar istri saya balik lagi. Saya ke kantor juga, saya bekerja di tempat saya bekerja. Saya aman-aman aja. Bahkan saya pergi sama teman saya pelayanan mengunjungi rumah sakit, ya aman-aman aja di jalan. Tidak ada yang menakutkan buat saya. Kenapa? Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup bagi kita. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi kita. Ya. Tidak ada lagi kejadian-kejadian menakutkan kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Kalau saya terpancing dengan apa yang saya lihat, mungkin saya juga akan was-was. Ya. Mungkin saya juga akan, ya gimana ya, udah takut gitu, nggak mau keluar rumah. Tapi saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita semua adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menjamin. Nah, kita bilang Tuhan yang menjamin bahwa aku menjaga engkau, aku memelihara engkau, aku melindungi engkau. Biar apapun yang terjadi di sekitar kita nggak usah takut. Makanya diperlukan ketaatan sama Tuhan, kesetiaan sama Tuhan, ketundukan sama Tuhan. Dengan cara apa? Kembali lagi baca Alkitab setiap hari. Kasih luang waktu 5 atau 10 menit, ya kan, dengan firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan dalam diri kita, maka itu menjadi berkat di dalam diri kita. Tuhan mengajarkan kita untuk taat, saudara. Kita belajar ketidaktaatan Saul mendatangkan kerugian. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, maka terjadi sesuatu hal. Apa yang kita inginkan terjadi dalam diri kita. Nanti gak? Artinya, kalau kita tidak taat sama Tuhan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita nyatakan itu pasti tergenapi. Saul seperti itu. Saul tidak taat. Saul melihat keadaan yang mendesak di depannya. Saul melihat sesuatu hal di mana bangsa Israel yang pada saat itu berkumpul, mereka lari kocar-kacir untuk apa? Menyelamatkan diri mereka sendiri. Saul terpancing dengan keadaannya. Saul terpancing. Pada saat Saul terpancing, Saul ambil alih yang bukan tugasnya. Yang harus tugas imam Samuel, Nabi Samuel yang mempersembahkan korban bakaran, Saul ambil alih. Karena apa? Dia merasa ketakutan di dalam dirinya. Dia merasa ketakutan, dia mengambil alih, dia melakukan hal yang ceroboh. Kita bilang Samuel menegur dia, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, perbuatanmu itu bodoh. Ya. Kalau kita tidak taat, kita akan melakukan hal yang bodoh dalam diri kita. Kita melakukan hal yang tidak rasional di dalam diri kita. Itu mengajarkan kita untuk taat setia sama Tuhan. Jangan pernah kau takut. Ada pujiannya, jangan kamu khawatir, Bapa di surga peliharamu. Jangan kamu khawatir, bunga burung di udara dia pelihara. Ya, artinya apa? Kalau kita tetap setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, tidak khawatir, ya, percaya Tuhan akan memberkati hidup kita. Ya. Jangan pernah takut dengan keadaan apapun juga. Kita punya Yesus yang melindungi kita. Amin. Kita punya Yesus yang hidup. Kita bilang segala perkara ada di hadapanku. Kita bilang bahwa aku yang menatang engkau, aku yang menopang engkau. Jadi hidup orang Kristen itu sebenarnya harus sesuai dengan firman. Ya, harus sesuai dengan firman. Kita sesuai dengan firman, kita taat, kita tidak terpancing seperti Saul terpancing. Kita harus taat, tetap setia. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang memberkati hidupku. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Alkitab bilang. Dari pendengaran akan firman Kristus. Ya.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari sesuatu yang kita inginkan. Ya, itu artinya ketaatan. Iman itu adalah ketaatan di dalam Tuhan. Ya, ketaatan. Dunia mau memberikan ketidaktaatan, tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk taat. Kita belajar. Kalau ketidaktaatan itu mendatangkan kerugian, harusnya kita harus taat. Karena taat mendatangkan keuntungan buat kita. Taat mendatangkan berkat buat kita. Taat mendatangkan sukacita, damai sejahtera buat kita. Taat mendatangkan janji Tuhan tergenapi dalam diri kita. Taat aja. Banyak hal yang di Alkitab ajarkan mengenai ketidaktaatan. Dampaknya itu buruk. Sebelum saya menutup khotbah saya, sering kita belajar tentang Yunus. Yunus itu tidak taat. Ya. Harusnya dia disuruh Tuhan untuk pergi ke satu kota yang namanya Niniwe, ya. Tapi dia tidak taat. Dia memberontak, Tuhan, Niniwe kan kota memang udah porak-poranda. Niniwe kan memang kota udah hancur, amburadul kalau kata orang sekarang, ya. Udah nggak bisa diselamatkan lagi, Tuhan. Mendingan suruh saya ke kota yang lain lah, Tuhan. Karena Niniwe itu adalah orang yang tegar tengkuk, ya. Tapi pada saat Yunus lari dan tidak taat perintah Tuhan, mendatangkan kerugian di dalam dirinya. Nah, kita bilang apa? Dia ada di mulut ikan yang besar selama 3 hari. Dia ada terkurung. Dan akhirnya dia bertobat juga, saudara. Dia bertobat, dia pergi ke Niniwe. Ya, dia beritakan kabar baik. Dan apa yang dia pikirkan tidak seperti apa yang dia lihat. Pada saat dia memberitakan kabar baik kepada Niniwe, kita bilang dari pemimpinnya sampai peliharanya yang suruh berpuasa untuk apa? Mereka bertobat minta ampun sama Tuhan. Ya. Yunus berpikir, udahlah, saya lakukan aja. Tapi dia taat. Dia taat. Pada saat dia lihat ketaatannya, itu mendapatkan hasil yang luar biasa. Hasil yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tuhan mengubahkan sesuatu hal apa yang dia pikirkan. Ya. Ketidaktaatan mendatangkan kerugian di dalam diri kita. Tuhan mau perhadapkan kepada kita. Ada 2 pilihan. Taat atau tidak taat. Kita belajar tadi kalau kita tidak taat akan mendatangkan kerugian. Saul tidak taat, bukan mendatangkan kerugian buat dirinya, tetapi mendatangkan kerugian juga buat bangsa yang dia pimpin, rakyat yang dia pimpin. Keadaan ekonomi pada saat itu hancur, ya, tertekan bangsa Israel pada zaman itu. Perdagangan zaman pada saat itu mati total. Bangsa Israel tidak bisa berjual atau berdagang. Yang mereka harus membeli barang-barang dari Filistin. Itu ketidaktaatan. Tapi kalau kita taat, kita mengajarkan bahwa Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Apa yang tidak engkau pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan kita yang bilang, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan nabi, tetapi Alkitab yang bilang. Apa yang tidak kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Pada saat kita taat, kita tahu setiap kebutuhan kita, Tuhan akan kirimkan berkat buat kita. Ya, amin. Ubah pola pandang kita. Bukan seperti apa yang dunia inginkan. Dunia menginginkan ketidaktaatan. Dunia mau menginginkan ketidaktaatan. Di dalam ketidaktaatan ada pemberontakan. Yang itu merugikan diri sendiri. Ya, ada pemberontakan. Tapi di dalam ketaatan ada ketundukan. Ada ketundukan, ada berkat, ada segala jaminan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Caranya taat. Kita hidup di dalam firman. Kita tinggal di dalam firman. Kita bilang, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, maka mintalah apa saja, maka engkau akan mendapatinya. Itu janji Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan, taat di dalam Tuhan, berada di dalam Tuhan. Ya, firman itu tinggal di dalam diri kita. Nah, kita bilang, mintalah apa saja,
Minta itu artinya kita harus mengucapkan dengan mulut kita, memperkatakan dengan mulut kita. Kita imanin bahwa apa yang kita minta di dalam Kristus Yesus pasti Tuhan beri. Amin. Untuk saya akan tutup bahwa apa yang dunia berikan akan mendatangkan kerugian buat kita. Ketidaktaatan itu adalah apa yang dunia berikan, tapi ketaatan adalah apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita belajar hari ini. Selama kita hidup di dunia ini, kita belajar apa yang mau Tuhan berikan bagi kita. Belajar dengan apa yang Tuhan inginkan. Tunduk, setia sama Tuhan. Jangan kita tidak taat, tapi tetap taat. Orang-orang muda tetap taat, menjadi orang muda yang percaya dengan Tuhan. Daniel adalah orang muda yang berhasil di negara di mana Israel dijajah, bersama dengan temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang muda yang berhasil. Pada saat mereka disajikan makanan-makanan yang menurut orang Israel zaman itu adalah najis, mereka tidak menyentuhnya. Makanan raja adalah makanan yang enak secara mata, tapi mereka taat sama Tuhan. Hingga akhirnya apa? Tuhan memakai mereka luar biasa, menjadi orang-orang dipercayakan untuk menjadi penasihat-penasihat raja, untuk menjadi orang-orang penting di dalam kerajaan Babel pada saat itu. Itu Daniel yang taat, orang muda yang taat. Siapa yang tidak taat? Kita belajar. Yudas gak taat sampai dia menjual Yesus. Mungkin dengan uang 30 keping perak zaman dulu itu berharga buat dia. Tapi pada saat dia tidak taat, dia menjual Yesus, ya, uang itu tidak berguna buat dia. Akhirnya dia menyesal. Kita bilang akhirnya apa? Dia gantung diri. Dia menggantungkan dirinya karena ketidaktaatannya, mendatangkan kerugian buat dirinya sendiri, mendatangkan kutuk buat dirinya sendiri. Kita belajar menjadi orang Kristen yang mau Tuhan pilih untuk tetap taat, bukan tidak taat. Jadi orang Kristen yang belajar. Taat itu sekali lagi gak gampang, ada tahap-tahapannya. Dan pada saat kita setia taat, berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka berkat Tuhan buat kita itu tidak akan pernah terhina, pasti tergenapi. Amin. Amin. Saya percaya kita ini adalah orang-orang yang mendidik Tuhan untuk menjadi berhasil, berakar di dalam Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Kerinduan Tuhan kita ini bukan hanya berkumpul di bumi, tapi akan berkumpul di surga. Punya rumah di bumi dan punya rumah di surga. Karena kita bilang, aku datang untuk menyediakan rumah bagimu, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi taat. Tuhan secara manusia mungkin kalau dia mengikuti keinginan manusianya, dia tidak taat, ya, maka tidak ada lagi yang namanya keselamatan buat kita. Tapi pada saat dia menjadi manusia yang taat, dia mau mengajarkan ketaatan sama Bapa. Dia taat sama Bapa hingga dia mau mati di atas kayu salib. Dia mau mengorbankannya, maka keuntungannya itu besar buat kita. Dia mau mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Keuntungannya besar buat kita. Keuntungannya apa? Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mau dididik Tuhan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ketaatan Tuhan mendapatkan keuntungan yang besar buat kita. Kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Ketaatan Tuhan, ketaatan Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Dia taat sebagai manusia. Dia melakukan kehendak Bapanya.
hingga keuntungannya itu besar buat kita. Tuhan mau mengajarkan kita untuk taat, saudara. Belajar dari ketidaktaatan Saul itu mendatangkan kerugian. Tapi belajar dari ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketaatan siapa lagi yang kita tahu? Ketaatan Abraham. Ya, ketaatan Abraham yang mendatangkan berkat yang besar buat hidupnya. Ketaatan siapa lagi yang kita pelajari? Ketaatannya Daud. Banyak lagi. Tapi kalau kita belajar dari ketidaktaatan satu Saul, satu Akan, orang-orang yang tidak taat ini mendatangkan kerugian. Dalam diri kita diperhadapkan sama Tuhan. Engkau mau taat atau mau tidak taat? Kalau engkau harus taat, mengikuti jalurnya Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita akan mengikuti jalurnya apa yang Saul dapatkan. Hari ini Tuhan mau ajarkan kita untuk satu pilihan, untuk tetap taat. Berubah dari cara berpandang pikiran kita. Kalau ada yang kita tidak taat, mari kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan kasih kesempatan kita untuk belajar taat. Taat mendatangkan berkat buat kita. Taat mendatangkan anugerah yang besar bagi kita.